Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Muhammad Fijri Nur Fadilah, kelas dari 11 IAI 1. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dalam situasi kondisi seperti ini dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang hadis ke-8. Oleh karena itu, mari kita bahas sedikit-sedikit tentang hadis ke-8 ini. Nah, teman-teman, boleh dibaca hadis Arabnya maupun artinya. Sedikitnya, mudah-mudahan pada hadis ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk penjelasannya, mari kita bahas sedikit-sedikit. Penjelasan hadis ke-8. Yang pertama, maksud dari kalimat sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya. Maksudnya yaitu air mani yang memancar ke dalam rahim. Lalu Allah pertemukan dalam rahim tersebut selama 40 hari. Lalu nutfah yang memancar ke dalam rahim bila Allah menghendaki untuk dijadikan seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada seluruh pembuluh darah perempuan sampai kepada kuku dan rambut kepalanya. Kemudian tinggal selama 40 hari, lalu berubah menjadi darah yang tinggal di dalam rahim. Itulah yang dimaksud dengan Allah mengumpulkannya. Setelah 40 hari, nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Setelah 40 hari, alaqah menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, yaitu malaikat yang mengurus rahim. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 ketetapan, yaitu amalannya, rezekinya, ajalnya, dan sengsara dan bahagianya. Bahwasannya qada dan qadarnya Allah sudah ditetapkan. Yang pertama, ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga, akan tetapi di akhir hayatnya justru ia beramal dengan amalan ahli neraka, yang dengan itu ia pun masuk neraka. Contohnya, dalam pandangan manusia, kaum munafik pun beramal dengan amalan ahli surga, seperti sholat, zakat, sedekah, dan lainnya. Akan tetapi hatinya benci terhadap Islam, maka di akhir hayatnya dia akan beramal dengan amalan ahli neraka, yang dengan amalan itu ia akan masuk neraka. Yang kedua, ada pula orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, akan tetapi di akhir hayatnya ia beramal dengan amalan ahli surga, yaitu bertaubat kepada Allah, yang dengan itu ia pun masuk surga. Contohnya, seseorang yang selama hidupnya berada dalam kekafiran, akan tetapi sesaat di akhir hayatnya ia bertaubat dan masuk Islam, yang dengan itu Allah menghapuskan semua dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Penghuni surga, banyaknya orang-orang yang munafik dahulunya tapi dia bertaubat kepada Allah. Adapun penghuni neraka, di mana orang-orang alim tapi dia munafik dengan kealimannya. Kesimpulan dari hadis ke-8 ini, yang pertama, di mana proses penciptaan manusia yang ada dalam kandungan seorang ibunya, di mana sperma kepada sel telurnya, lalu menjadikan segumpal darah, segumpal daging, lalu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus berlanjut dengan adanya pencatatan oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ajalnya, baik itu jodohnya, baik itu takdir kebahagiaan atau kesengsaraannya. Lalu
proses itu terus berlanjut dalam kehidupannya. Apakah nantinya dia akan masuk surga? Apakah dia nantinya akan masuk neraka? Mudah-mudahan pada hadis kali ini, hadis ke-8 ini, ada banyak manfaatnya untuk kita semua. Dan apabila ada salah-salah kata dari saya, itulah hanyalah kekurangan ilmu pengetahuan dari saya, dan hanyalah kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.